Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada channel saya yang merupakan media pembelajaran. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai generator Van de Graaff. Namun sebelum kita membahasnya, saya tidak lupa untuk mengingatkan kita semua agar jangan lupa menekan tombol subscribe supaya Anda menjadi orang yang beruntung mendapatkan notifikasi setiap kali ada video terbaru yang saya upload di media pembelajaran yang kita cintai. Baik, generator Van de Graaff adalah generator listrik statis yang dapat menghasilkan muatan listrik dalam skala besar atau jumlah banyak. Itulah generator Van de Graaff. Nah, kalau generator Van de Graaff bisa menghasilkan listrik statis dalam jangkauan yang cukup banyak, berarti dengan kata lain ada sumber yang dapat menghasilkan dalam skala kecil. Ada. Nah, dalam skala kecil itu bisa atau langsung bisa kita praktekkan saja dengan menggunakan penggaris plastik. Kita gosok pada rambut kering. Nantinya dari ujung rambut kita yang kering itu akan melompat muatan elektron ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik tadi menjadi bermuatan listrik negatif. Dan apabila kita dekatkan kepada potongan kertas yang sudah sengaja kita siapkan, akan membuat kertas-kertas itu tadi menempel pada penggaris plastik. Nah, itu kalau ukurannya skala kecil. Oke, jadi seperti itu saja generator Van de Graaff yang dapat menghasilkan muatan listrik dalam skala banyak, sedangkan penggaris plastik tadi dalam skala kecil. Nah, sekarang bagaimana prinsip kerjanya? Nah, untuk kita bisa mempelajari prinsip kerjanya, kita harus melihat dulu seperti apa gambarannya. Nah, ini dia ya. Ini bentuk asli daripada generator Van de Graaff itu tadi. Dan apabila ini sudah bekerja, maka nanti pada kubah bagian luar itu akan terdapat muatan listrik negatif. Dan apabila kita dekatkan tangan kita, nantinya rambut kita akan seolah-olah terbang. Ya. Nah, itu kalau bentuk fisiknya. Sekarang kita lihat bagaimana sistem diagram kerjanya. Lihat ya, di sini dia ada polyethylene ya dalam bentuk silinder. Kemudian ada ujungnya lancip. Lalu bola logam berongga, ini dia tadi maksudnya ya, ini tadi bola logam berongganya. Kemudian ada sabuk karet ini ya. Kemudian nanti di situ ada silinder logam juga di sini. Ini ujung lancip ya seperti biasa. Lalu ini dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, sesuai dengan prinsip kerjanya, gesekan antara silinder logam bawah. Nah, ini dia tadi ya, silinder logam bawah dengan karet ya atau sabuk karet akan menghasilkan muatan listrik negatif pada sabuk karet. Nah, seperti ini dia akan dibawa naik ke atas dalam jumlah banyak, nanti dia akan menempel pada bagian luar. Bagaimana dia bisa menempel kepada bagian luar? Ingat, muatan listrik itu adanya pada bagian permukaan, tidak ada di bagian rongganya ya, tidak ada. Jadi begitu nanti dia naik ke atas ya, sampai nanti di atas ini langsung menyebar kemari. Oke. Nah, lalu nanti setelahnya gesekan antara silinder polyethylene atas di sini ya akan merubah ya sabuk karet itu dengan muatan listrik positif pada sabuk karet turun ke bawah seperti ini dalam jumlah banyak juga, sehingga nanti dia antara negatif dengan positif jumlahnya akan sama, maka dia netral. Oleh karena itu apabila kita pegang pada bagian kubah atas ya atau bawah, atau dengan kata lain kubahnya lah begitu, kita tidak akan mengalami kesetrum ya atau seperti kena kontak gitu ya.
sehingga kita bisa menikmatinya seperti sebuah pertunjukan yang menarik, ya. Atau lebih, kalau memang kalian pernah ada lihat apabila ada ahli nujum, ya, itu yang menggunakan lampu plasma, itu namanya, ya, lampu plasma, ya, yang unik itu kalau bisa dia seperti itu, ya, itu karena memang ya prinsip kerjanya menggunakan generator Van de Graaff. Oke. Nah, jadi seperti itulah prinsip kerjanya. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa Anda lihat dan baca sekali lagi sampai benar-benar Anda bisa memahaminya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke penggunaan listrik statis. Sama halnya dengan listrik yang konvensional, ya, yang bisa kita pakai untuk menyalakan televisi, lampu, kemudian laptop, dan seterusnya. Nah, penggunaan listrik statis itu satu, pengendapan elektrostatis. Pengendapan elektrostatis ini maksudnya seperti apa? Ya, ini kita lihat dulu. Peralatan ini ditemukan oleh F.G. Cottrell pada tahun 1907, digunakan untuk membersihkan gas buang dari cerobong asap. Nah, jadi ini nanti kan asap itu kan akan memiliki jelaga yang warna hitam, ya, warna hitam. Jadi nanti dengan disetrum pada bagian tertentu dari cerobong itu, nanti perlahan-lahan itu jelaga-jelaga yang menempel pada dinding dalam cerobong asap akan berontokan jatuh ke bawah, ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga peralatan ini terutama berguna dalam PLTU batubara, ya, ini lebih bagus ke sana. Kenapa? Apabila nanti misalnya cerobong itu tidak dibersihkan, ya, akan menjadi tidak efisien, artinya panasnya lama, sementara nanti untuk pendinginannya butuh waktu lama, ya, kurang lebih seperti itu. Dan di dalam industri pabrik semen juga banyak, ya, yang mana kan itu nanti akan menghasilkan yang namanya debu-debu semen, ya. Oke, itu untuk penggunaan listrik statis. Pengecatan mobil, ya, Anda kalau misalnya melihat ke tempat pengecatan mobil, ya, itu lebih kurang seperti itu prinsip kerjanya. Jadi yang ditembakkan itu nanti dengan menggunakan alat tertentu itu akan menembakkan cat-cat itu ke dinding mobil yang kita harapkan. Kemudian mesin fotokopi, ya, mesin fotokopi juga sama, ya. Kalau Anda lihat misalnya fotokopi, ya, itu kan mereka menggunakan bubuk, ya, bubuk tinta. Jadi nanti tintanya itu dipanasin, lalu nanti tintanya menembak ke atas, lalu nanti akan menimbulkan bentuk cetakan tulisan yang kita buat di atasnya, ya. Nah, kemudian apakah listrik statis ini berbahaya atau tidak? Kan begitu, ya. Jujur, ya, listrik statis ini cukup berbahaya, ya, cukup berbahaya, meski jarang orang mengkaitkannya dengan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, jika kalian itu pernah mendengar mendadak, ya, mobil ketika melintas di atas rel kereta api mendadak mati mesin, kemudian terjadi tabrakan atau kecelakaan antara kereta api yang menabrak mobil tadi, itu salah satu bentuk dari bahayanya listrik statis. Ingat, ya, kalau misalnya kereta api itu kalian perhatikan rodanya itu kan terbuat dari besi, sehingga besi-besi itu nanti, ya, secara jujur, ya, itu nanti akan menghasilkan muatan-muatan listrik yang dapat mempengaruhi mobil yang melintas ketika dari jarak dekat kereta api sedang berjalan menuju mobil tadi. Maka itu tidak dapat dihindarkan apabila Anda misalnya, ya, melintas di atas rel kereta api, lalu Anda mencoba seperti arogan, ya, arogan melintas itu, kan masih jauh begitu, ya, itu salah besar. Lebih bagus kita menunggu sampai kereta api itu melintas,
ya. Seperti itu bahayanya satu ya, yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahaya yang lain misalnya ketika kita kena sengatan petir ya. Berbicara sengatan petir itu kan adalah listrik statis. Dalam skala besar minimal itu kilopol atau ribu pol, di mana apabila kita kena setrum maka kita akan mengalami yang namanya ya kena setrum petir ya, seperti itu orang-orang mengatakan. Jadi kalau misalnya dikatakan listrik statis tidak berbahaya, sebenarnya cukup berbahaya ya, hanya saja orang tidak mengkaitkannya ke ilmu pengetahuan karena tidak ada langsung terlihat ya, namun bisa kita rasa, ibaratnya seperti itulah ya. Nah, jadi dengan Anda sekarang sudah mengetahui bahaya listrik statis dan kegunaan listrik statis, maka dengan ini ya saya hanya berharap di masa yang akan datang kita cukup menggunakan dasar pengetahuan yang sederhana ini untuk bisa ya katakanlah mengikuti program pemerintah, sabar antri ketika kereta api melintas. Kemudian jika ada petir, kita jangan menggunakan HP atau alat elektronik lainnya yang bisa mengakibatkan membuat petir mengundang untuk menyambarnya ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan salam sehat selalu.